Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jelas dok, kesundut. Loh enggak, tapi betul itu orang itu dia memang membuat happy dan itulah salah satu yang membuat efek ketagihan pada orang. Ada apa namanya zat adiktif, betul? Ya, dan konon katanya kalau orang kena nikotin dan segala macam, efek adiktif itu ke otak loh. Dia ada reseptornya di otak. Dia membuat otak tuh jadi tenang, jadi lebih tenang dari kalem gitu dan segala macam. Dan itu membuat efek ketagihan. Itu sebabnya berhenti rokok kata orang lebih sulit daripada berhentiin yang lain-lain lagi. Itu ada efek adiktif. Makanya berhenti rokok itu termasuk salah satu usaha yang susah. Pernah dengar nggak ada orang yang bisa berhenti rokok? Biasa berhenti rokok nggak lama kambuh lagi, rokok lagi. Ya kecuali divonis besok mati loh. Enggak, itu buktinya saudara saya. Nah, itu udah kakinya dipotong itu. One in the million itu dok. Loh enggak banyak Franky yang begitu. Nah itu karena banyak-banyakan itu ada pertanyaan saya buat dokter Jaya. Kan begini dok, udah banyak orang divonis begini gini. Ini di keluarga saya sendiri, adik saya divonis kan, sekian tahun lagi artinya nggak akan survive lah. Saya tanya sama kakak saya, apa jawaban dia? Itu kan sial dia aja katanya. Jadi kakak saya masih tetap ngerokok. Nah, sekarang masalahnya gini, orang saya alasan yang nggak ngerokok apa? Lo ngerokok bisa kanker lo. Tuh, lihat tuh dia ngerokok aja sampai umur 80 masih. Persis itu yang mau saya tanyain. Kok masih banyak di luar tuh orang ngerokok dan aman-aman aja dok? Iya, itu kan soal masalahnya kalau ngerokok dan nggak ngerokok. Itu soal relatif, Franky. Ini yang kelompok nggak ngerokok, ngerokok. Yang ngerokok, yang nggak ngerokok itu misalnya umurnya 80. Yang ini mungkin jadi 70. Yang ini yang kanker itu cuma 1%, yang ini 10%. Tapi tetap yang lain kan survive. Artinya, nah sekarang pertanyaannya, penyakit itu muncul gara-gara apa? Balik lagi ke teori. Penyakit fenotip itu adalah genotip ditambah lingkungan. Ya, makasih saya ucapkan untuk yang nonton atau pencinta podcast kita X Undercover. Saya bersama Dr. Jaya seperti biasa. Nah, saya mau sampaikan di sini adalah banyaknya permintaan daripada penggemar-penggemar X Undercover yang meminta menayangkan tema-tema tertentu. Tapi mohon sabar karena istilahnya kita tidak bisa membuat semua tema tersebut dalam satu kali podcast, sehingga berharap sabar sambil kita nanti membahasnya. Terus satu lagi bahwa dengan segala keterbatasan kami ini, mudah-mudahan istilahnya tetap sabar dan istilahnya juga jangan ragu untuk bantu menyebarluaskannya. Gitu dok ya? Nah kali ini yang kita mau bahas adalah fenomena yang umum terjadi. Masalah keberanian orang dok. Berani apa nih? Nah begini dok. Sebelum kita bahas keberanian orang, itu saya mau tanya sama Dokter Jaya. Kalau kita zaman kapan itu dok ya? Itu sudah mulai ada yang namanya perang candu, ada namanya terus kemudian orang mulai mengisap tembakau. Oh itu sebenarnya itu diawali waktu sejak zaman pertama kali orang Amerika ke Amerika ketemu orang Indian, ingat nggak? Winnetou, ingat nggak? Winnetou. Itu novel kan? Winnetou itu kan ceritanya orang bule datang, ketemu sama orang Indian, terus sebagai tanda persahabatan apa yang dilakukan? Coba. Seorang Amerikanya? Ya orang ininya ngasih ke native-nya atau orang pribuminya di sana. Pribuminya yang ngasih ke orang bule-bulenya itu. Oh iya, dikasih tuh jamunya dengan dia punya kayak tadi tukeran jigong. Dan kayak gini katanya orang-orang tuh kalau dengar saya ngomong kayak gini katanya kurang gitu srek karena saya ngomongnya terlalu jauh dok. Tapi karena otak saya memang nyampenya ke sana.
gitu. Nah, tapi dia pakai yang cangklong yang panjang itu kan, ya. dibakar di situ, Mm-mm. dia isep, dikasih tamunya ikut isep gitu loh. Ya, itu istilah Tapi habis begitu yang kelihatan apa? Happy dua-dua, ketawa-ketawa. Happy dua-dua. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa itu? Yang dikasih itu apaan? Yang dikasih cimeng kali dok. Ganja. Betul ya? Ganja. Tanpa disadari, zaman dulu udah dipakai itu ganja. Nah, jadi kalau saya punya pemikiran lain lagi dok. Apaan? Kenapa sama-sama happy? Di luar daripada bahannya apa? Si bule pertama dia happy karena dia pikir ini si orang pribumi Amerikanya Indian tadi udah berhasil. Dia bohongin. Nah, si orang Indiannya tadi berhasil istilahnya mendapat teman baru. Dia happy. Padahal yang bikin happy ternyata dokter bilang adalah si ganja tersebut. Jadi cukup lama banget. Udah lama itu tahun 1700-an ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, tapi ini Winnetou juga hati-hati dengan Winnetou nih dok. Apa? Di luar daripada out of the box lagi cara berpikir saya. Winnetou itu ada persamaannya dengan bahasa Cina. Bahasa Cina ada kalau orang lagi agak kesel, dibilang nitetou lah. Artinya dokter tahu? Nggak. Bahasa kasarnya tuh kepala lu deh. Oh, to itu kepala. Toh itu kepala. Nite, kamu Nite punya toh. kepala. Jadi kalau lagi kesel orang lagi debat. Pale lu lah gitu. Tepatnya gitu, palelu lah gitu. Si Winnetou itu. Jadi orang Amerika itu disuguhi dengan cangklong pipa yang panjang, dia ngudut Tapi sama-sama. ternyata gini ya, Frankie. Kemarin kan saya dari Vietnam. Heeh. Saya kan pergi ke dari Vietnam utara terus sampai ke selatan. Heeh. Tempat-tempat. Nah, di salah satu tempat-tempat gitu mereka masih ada yang gituan loh, yang pakai gituan. Jadi cangklongnya panjang begitu. Mhm. Terus di sininya tuh ya dikasih itulah segala macam tembakau segala macam. Jadi masih ada disediain gitu. Orang-orang yang tradisional masih pakai gituan ternyata. Nah itu dia, saya mau tanya nih dok, lebih lama mana kebudayaan ngisap candu di Cina sama si Amerika tadi? Kayaknya Amerika lebih dulu. Amerika Itu lebih dulu ya. di kalangan penduduk aslinya orang Amerika itu udah ratusan tahun mereka. Sebelum si bule datang udah biasa dia kerjaan Nah, kayak kalau gitu. orang Cina itu baru makan candu itu karena dicandui sama orang Inggris. Orang Inggris bawa candu ke situ, orang itu dicanduin supaya apa? Itu salah satu cara untuk menguasai suatu negara, Frankie. Makanya Jadi Jepang. kalau orang bawa bahan memabukkan ke satu negara, kemudian penduduknya kan jadi malas kan, malas nggak bisa berjuang, nah itu bisa dijajah, Frankie. Itu kalau nggak salah pendudukan Hong Kong tuh dok ya, Iya. perang candu ya. Jadi ternyata di situ udah dimulai tuh orang-orang ngerokok. Nah, jadi artinya sebenarnya gini loh, Frankie. Itu balik-balik kan habis candu, rokok, sekarang kembali ke narkoba. Jadi pada suatu saat misalnya satu negara mau menguasai satu negara lain, cara paling mudahnya apa? Masukin barang-barang seperti itu. Mereka kemudian nggak punya daya tahan, disitulah baru bisa dikuasai sama negara asing. Nah, Hati-hati, Frankie. iya, nggak sebenarnya orang-orang di kita ini, di negara kita ini orangnya tuh sebenarnya kesal dengan rokok dok. Cuman keberaniannya kurang. Dia tuh kesal dengan rokok. Jadi orang tuh sebenarnya kalau bisa jangan sampai pada ngerokok. Nah, supaya jangan ngerokok, rokok tuh mau dibakar sebenarnya dok. Oh. Cuman karena keberaniannya kurang, dibakarnya satu-satu. Nggak berani dia bakar. Nggak, Satu tapi pabrik kebayang sekalian. nggak yang namanya perang candu itu sebenarnya kenapa? Coba? Kamu tahu nggak? Kenapa bisa sampai perang candu di Cina waktu itu? Antara orang Cina sama Inggris. Kenapa? Orang Cina sama Inggris ya. Ya Inggris. Kenapa? Perebutan itu wilayah kan dok? Bukan. Orang Inggris tuh mau menguasai Cina, dikasihlah candu supaya orang-orang itu pada kecanduan dan nggak mau mempertahankan negaranya. Ada kaisar di sana yang bilang, ini gila nih, kita dikuasai dengan cara seperti ini, kita mesti lawan. Lawannya apa? Candunya dibakar. Inggris marah kan, perang lah itu. Oh, bisnisnya dia Itu diambil. perang candu itu di situ. Jadi bagaimana satu negara tuh bangkit melawan penjajahan lewat barang-barang yang adiktif gitu loh. Ini candu sama kayak rokok berarti dok ya? Atau Iya, lebih rokok lanjut. bagian daripada candu? Ya Gimana itu sih? kira-kira ya sosok lah, hampir-hampir mirip. Karena yang paling ringan tuh rokok.
Karena kalau candu itu benar-benar orang bikin orang ketagihan dan segala macam. Ganja juga, tetapi kalau namanya rokok itu lebih soft, nggak kelihatan. Tapi dokter Jaya udah pernah saya kasih tahu kan dok, yang bahaya dari rokok tuh apanya dok? Apinya. Gretannya atau korek apinya dok? Karena ada orang marah-marah, penggemar menghisap rokok yang sudah kecanduan, dimasukin ke satu gudang yang penuh rokok, begitu keluar dia marah-marah. Gua dimasukin ke dalam gudang tapi percuma, nggak ada korek api katanya. Gua nggak bisa apa-apa. Jadi cuma kesel doang dia ngeliatin rokok segitu banyak. Tapi korek api bisa bikin persahabatan, Frankie. Nah, Ya, gimana? Orang udah pegang-pegangin dia udah kesal nih kayak gitu dia datang. Oh iya. Dikasih api. Oh senengnya orang berteman langsung. Frankie. Berteman. Jadi pertemanan antar laki-laki tuh lewat korek api. Frankie. Nah, ini yang banyak ya kita ngebahas ini ada resiko juga nih dok. Resikonya artinya gini, untuk kalangan orang yang produksi rokok itu mungkin nggak suka kalau dibahasnya nggak seimbang, ya. Tapi untuk golongan yang suka rokok juga kayak tadi, ada teman saya tuh udah berkali-kali sakit gara-gara rokok sampai dikapok-kapok. Cuman kalau saya tanya mau berhenti nggak, jawaban dia apa? Gue ngapain berhenti katanya. Dari kecil gue belajar susah-susah sampai ditabokin bapak gue. Masa sekarang gue udah pinter gue masih berhenti katanya. Nah, tapi ada satu Frankie yang sebenarnya sangat menyakitkan. Karena gini, saya tuh kebetulan di Fakultas Kedokteran kan, saya masuk ke saya termasuk salah seorang pendiri Badan Riset Mahasiswa. Saya pada waktu itu melakukan survei terhadap anak-anak SMP SMA. Areanya Jakarta. Lebih tepatnya Jakartanya ada kota madya mana? Di Jakarta, Barat kalau kah? nggak salah Jakarta Pusat. Nah, waktu itu saya lakukan penelitian di kalangan anak-anak itu. Dan ternyata saya kaget banget. Ternyata di survei itu, anak-anak yang sudah merokok itu mulai dari kadang-kadang usia di bawah 10 udah merokok, Frankie. Itu tahun berapa tuh dok? Itu tahun 80-an. 80-an di bawah 10 tahun sudah merokok. Iya. Itu perlu kita waspadain. Kenapa? 80-an ekonomi belum bagus. Ya. Tapi rokok udah populer dari anak kecil. Nah, waktu ditanya tau nggak, udah gitu angkanya tinggi banget. Jadi di kalangan anak SMP, Gendernya laki-laki nih dok? laki, Banyak ya? kebanyakan laki, perempuan jarang. Begitu ditanya apanya, nah itu yang ngagetin Frankie. Kenapa, Karena dok? dia alasan yang utama adalah supaya dia diterima sama teman. Gimana kak? Supaya diterima sama teman. Maksudnya supaya dia bisa bergaul sama teman-temannya? Iya, karena temannya ngerokok, dia ngerokok. Jadi bukan gara-gara dia suka. Jadi merasa diterima oleh komunitas. Begitu ya? Nah, itu dia Frankie. Satu. Yang kedua, ngerasa dia tuh sudah dewasa kalau dia ngerokok. Gua ngerokok kayak bapak gua loh gitu loh. Kayak orang dewasa gitu. Ngerasa. Jadi merasa lebih superior. Dia bilang lebih percaya diri. Pede. Dan dia bilang gagah. Tahu kenapa gagah? Iklan. Ingat iklan. Iklan rokoknya gimana tuh tahun 80? Oh, zaman dulu 80 vulgar dok, iklan rokok memang lebih vulgar. Orang naik kuda kan, cek-cek pakai topi koboi kan. Wah, gagah. Itu gagah Frankie. Rokok Malioboro. Nah, jadi orang-orang yang ngerasa, gue masih kecil, gue belum gede, gue jadi gagah, gue sama kayak dia gitu lah. Iya. Makanya terus udah gitu, caranya ngerokok gimana Frankie? Anak-anak SMP lah, SMA. Saya pernah coba dok, waktu SMP saya istilahnya kursus gratis ngerokok. Tapi saya nggak terusin karena saya batuk waktu ngerokok. Terus rasanya nggak ada enak-enaknya. Cuman yang tadi dokter bilang itu ngerasa kita pengen, bukan gagagan. Saya tuh pengen tahu. Bahkan nah itu coba-coba. Ada juga yang jawab coba-coba. Coba-coba mau tahu. Kayak rasanya apa? Bahkan zaman dulu rokok tahu. Dokternya ada rokok kawung. Ya. Rokok kawung tuh kulit jagung dok. Iya, kulit jagung. Yang dilinting ditaruh tembakau. Masih mending ditaruh tembakau, ini cuma bungkus itu aja doang dibakar. Yang penting keluar api, ada asap gitu kan. Nah, saya nggak cocok lah intinya dengan rokok itu karena saya batuk-batuk, akhirnya saya pikir ya enaknya nggak seberapa tapi akibatnya jelek nih. Nah, cara yang keren nih dok. Saya asli kadang-kadang ngelihatnya ya saya apresiasi lah. Belajarnya kan gampang tuh. Ngerokok disedot, udah gitu dimonyongin mulutnya, keluarlah asap bulat.
Gitu. Kadang-kadang dari hidung, pokoknya asal keluar asap ya, nggak ditarik ke dalam ya. Kalau yang baru-baru coba-coba. Oh, yang baru-baru iya. Iya. Kalau baru-baru, Masuk sini keluar hidung, keluar kalau yang mulut baru-baru, gitu. fufah. Nah, Keluar. tapi saking kerennya itu, Frankie, ingat nggak dulu ada permen rokok? Ada. Ada. Ah. Jadi bentuknya rokok, tapi itu permen. Iya. Supaya apa? Ini kan keren, dari orang di jauh, ngerokok lo, jagoan lo, ya gitu lah. Tapi gini, yang waktu itu saya bikin kaget. Waktu itu saya masih tingkat 4 lah, tingkat 3, tingkat 4. Diadakan Bikin survei. penelitian gitu. Wah, surveinya tinggi, Frankie. Oh, Saya kaget, saya bilang, gila ya orang-orang sampai setinggi itu. Dan itu sebenarnya gak ada masalah sebenarnya. Tapi kemudian waktu sekolah di kedokteran, saya ketemukan banyak sekali penyakit-penyakit itu yang terjadi akibat merokok. Banyak sekali, Frankie. Dan paling kagetnya apa, Frankie? Waktu saya masuk ke bagian forensik. Ngelihat otopsi. Waktu mahasiswa nih, belum jadi dokter forensik nih. Begitu otopsi, kalau paru-paru, Frankie, paru-paru, pernah lihat paru sapi deh. Yang udah matang ada, saya sering Yang kalau di mentah juga restoran ada Padang. kan, pergi lah ke pasar lah, ke supermarket. Paru sapi. Warnanya itu kuning, Frankie, kuning kemerahan. Iya, ada semacam kayak marmernya lah. Tapi kalau yang saya kalau lihat otopsi, loh, Prof, itu kenapa itu belang-belang, Frankie? Bercak hitam. Dia bilang itu ngerokok. Saya pikir gila ngerokok sampai begitu ya. Tapi udah gitu gini. Dia kapan waktu lagi begitu dah. Benar-benar tuh arang kayak arang gitu, paru-parunya itu kayak arang. Oh, saya bilang sampai segitu, Prof ya? Iya, dia bilang. Keras tuh, Dok. Yang sampai kayak arang. Enggak, gitu. tetap lembek, tapi cuman warnanya udah berubah banget. Terus si profnya bilang, foto katanya. Terus dia bilang gini, tunjukkan ke saudara-saudara kamu yang ngerokok. Nih, paru kamu kayak begini nanti kalau kamu ngerokok. Nah, terus dia tunjukin, Frankie. Dulu kan masih ada tuh rokok filter tuh. Sekarang juga masih. Justru sekarang lebih banyak. Dulu jarang. Dia bilang, ngerokok coba. Satu batang itu. Ngerokok. Begitu selesai, nah dia bongkar tuh yang rokok yang belum dinyalain. Itu filternya masih putih. Begitu yang itu dibuka situ, udah coklat lengket tuh, ada banyak lengket-lengket di situ. Ternya banyak sekali. Dia bilang, kebayang nggak kalau kamu nggak pakai filter tuh masuk ke paru kamu semua, makanya jadi hitam, dia bilang. Saya cuma ingat zaman dulu ada 2 merek rokok putih atau rokok filter, Dunhill sama Salem. Dunhill tuh banyak laki-laki, Salem perempuan lebih banyak. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya saya nggak pernah lihat tuh. Kalau yang satu lagi merah putih itu ada masih, itu malah gede kan sekarang. Nggak, tapi itu satu. Nah, sekarang begini, begitu masuk ke rumah sakit, di poliklinik, udah lebih lagi, Frankie. Masuk pasien dengan gini, nik, kita tahu itu asma, Frankie. Orang asma kan gitu. Kan kalau orang asma dikasih obat aja, disuntik atau diinfus atau dikasih semprot, hilang. Ini nggak hilang, Frankie. Bareng kita kasih obat dia mendingan. Jadi istilahnya napas aja susah, mukanya udah biru orangnya. Terus saya bilang, kenapa? Prof, kenapa ini? Dia bilang, itu karena merokok. Itu stadion akhir merokok. Terus dikasih unjuk ronsennya, Frankie. Tahu nggak ronsennya apa? Ronsennya tuh kayak itunya ada seperti kayak sarang tawon, tuh, Frankie. Di paru itu kan mesinnya putih, hitam begitu kan, jadi kelihatan kan. Itu pokoknya kelihatan lah paru itu homogen. Ini enggak ada seperti kayak gitu. Itu dia bilang bronchiektasis namanya, bronchiektasis. Jadi saluran napas ini kan dari tenggorokan, bronchus, terus nyabang lagi. Nah, itu udah sampai bolong-bolong kayak gitu loh, Frankie. Seperti sarang tawon. Nah, kondisi begini dia bilang parunya itu udah nggak bisa ngembang, Frankie. Udah kaku. Udah nggak elastis lagi, Dok. Dia bilang, orang seperti ini dia seperti asma tapi nggak bakal baik. Ini akan begini tuh sampai mati, dia bilang. Nah, itu saya pikir, gila, itu yang kita sebut PPOK, Frankie. Penyakit paru obstruksi menahun. Jadi namanya dia tuh nggak bisa napas tapi sampai mati. Itu salah satu ujung akhirnya. Nah, bukan. Jadi saya cuma mau ngomong kenapa kedokteran itu sangat menolak rokok. Satunya lagi masuk ke rumah sakit persahabatan. Rumah sakit persahabatan itu kan ada rumah sakit
paru. Paru. Spesialis paru. Spesialis. Kalau di sana, kalau di rumah sakit lain kan ada pasien baring. Oh, di sana enggak, Frankie. Di sana pasien gagah. Sini pakai selang, ada botol, botol isinya air, selang masuk ke dalam, blub 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 keluar air. Dia kemana-mana bawa begituan. Oh. Bawa botol sana sini. Oh, dia biasa sosialisasi gitu. Kenapa tuh? Kanker paru katanya. Parunya sudah di ronsen. Waduh, parunya itu udah kanker. Kenapa? Karena ngerokok. Makin bingung kan saya belajar di bagian penyakit dalam. Dokter kalau bingung ngapain, Dok? Terus tanya dong sebabnya apa? Oh. Karena kan itu kan ya pasien kita kan ketemu yang seperti itu. Saya pikir. Ketemu di bagian bedah. Di bagian itu jantung, penyakit dalam. Ada orang kena serangan jantung. Masih muda, Frankie. Baru umur 30. Udah serangan jantung. Serangan jantung kan masih 40-an. Kenapa? Perokok berat katanya. Nah, tapi itu masih mending. Jadi artinya orang kena stroke, orang kena serangan jantung pada usia lebih muda, orang kena PPOK itu karena paru, gak karena ngerokok. Tapi lebih lagi yang begini, saudara saya, kebetulan sepupu saya, dia perokok berat, ngerokok udah nggak berhenti deh. Nah, pengertian perokok berat itu ada klasifikasinya nggak, Dok? Ada lebih dari 10 batang. 10 batang itu sebungkus doang, Dok. 10 atau 20 sekitar itu. Ya artinya tapi nggak berhenti tiap hari. banyak orang yang ngerokok bisa sampai 5 bungkus sehari tuh, Dok. Ya. Itu berat banget berarti, Dok ya. Oke. Nah, sekarang dia dirawat di rumah sakit. Kan saya nengokin dong. Kenapa? Dia menderita penyakit, Frankie. Tahu nggak penyakitnya apa? Penyakitnya keren. Namanya penyakit burger. Oh, enak, Dok. Bukan dia sakit gara-gara makan burger. Ya. Gara-gara ngerokok. Jadi ngerokok itu salah satu efeknya membuat pembuluh darah jadi kecil. Itulah yang menerangkan kenapa orang ngerokok gampang kena stroke, gampang kena jantung koroner. Darah nggak lancar. Darah nggak lancar. Nah, dia ke situ kakinya itu hitam, ujung jempolnya hitam, Frankie. Hitam karena darah nggak bisa sampai ke situ. Ujung jempol kuku maksudnya, dokter nih? Bukan jarinya. Jari Jempolnya hitam. kulitnya. Seluruhnya kering. Tahu kering nggak? Kayak Iya. pohon kering. Sakitnya Kayak gitu. setengah mati. Nggak hidup. Begitu diperiksa, pembuluh darahnya udah nggak nyampe ke situ. Tinggal Jadi di situ dipotong doang, Dok. diamputasi. Iya. Ya karena kalau nggak, itu penyakit burger namanya. Oh, itu burger. Saya bilang kenapa? Karena merokok. Nah, dia dirawat habis operasi. Saya gitu. Saya waktu itu masih mahasiswa. Saya bilang gila ya orang ngerokok gitu. Udah gitu yang lucu gini. Kan dia dirawat udah mau pulang nih. Gitu. Terus saya bilang, kamu ngerokok? Wow, banyak, satu hari itu 20 bungkus, 20 batang. Terus gitu. Terus dokter bilang apa? Saya mesti stop merokok. Oh gitu ya, dia bilang. Bisa stop merokok? Ya saya usahain katanya. Terus belakangnya dia tanya ke anaknya. Dokternya ada nggak? Nggak. Beliin bapak rokok dong. Rupanya itu kagak gampang untuk stop rokok, Frankie. Nah, itu dia, Dok. Nah, makanya habis begitu, waktu di rumah sakit persahabatan tuh sampai ada namanya klinik berhenti merokok. Pada waktu itu. Itu udah sampai kejadian kayak gitu dia masih belum insaf. Loh, masalahnya pernah nggak ketemu sama teman yang memang benar-benar perokok? Kalau gua makan nggak ngerokok, mulut asam katanya. Dia boleh nggak makan tapi nggak boleh nggak ngerokok, Dok. Iya, itu kalau makan harus ngerokok. Tak udah ngerokok, dia bilang, terus gimana kamu caranya menghindari efek rokok? Itu yang umum. Jadi dia bilang kopi itu bisa menetrasi rokok. Itu boleh dibilang, Dok. Dogma. Iya, dogma. Dogma. Tapi awam. saya belum tahu penjelasannya seperti apa itu, benar apa enggaknya tuh. D dong, Dok, kan yang A-nya benar, yang B-nya benar, yang C-nya benar-benar berhubungan, D-nya benar-benar tidak berhubungan, yang E-nya. Lupa. A itu benar-benar berhubungan, B itu benar-benar tidak berhubungan. Iya. Benar salah C, kalau salah benar D, kalau salah E. Ya, Dok. Ya. Karena ininya di depan di atas ya. Dan itu ternyata sampai sekarang masih banyak yang ngomong. Mereka nggak ada hubungannya. Rokok itu jelek. Minum kopi bagus kalau cuma 1 gelas sehari. Tapi kalau diminum dua-duanya, rokoknya makin banyak,
kopinya makin banyak, ini jelek dua-duanya, Frank. Jadi maksudnya saya ya nggak ada hubungannya, tapi itu ngagetin ternyata ya. Ternyata gini, itu masih belum mending. Sekarang kan saya banyak melakukan yang namanya pengawetan jenazah. Kan biasa saya sebelum mengawetkan saya selalu nanya keluarganya, ini sakitnya apa? Kanker paru katanya. Oh, kanker paru. Terus saya bilang, kapan ketahuannya? Ya baru 2 bulan lalu ketahuan. Ada gejala apa? Nggak ada gejala apa-apa. Cuman dia karena dia sering perokok berat untuk waktu yang lama, biasanya sering batuk-batuk banyak lendir. Ya dia pikir biasa kan, orang merokok kan berlendir. Batuk-batuk pada lendir. Ya biasalah. Nggak pernah ada keluhan lain, enggak. Sakit nyeri dada apa enggak pernah ada perasaan apa kecuali ya batuk, ada lendir, ya udah begitu doang. Itu biasalah selama dia merokok. Terus ketahuannya gimana? Saya bilang berat badannya turun nggak? Ya berat badannya gitu-gitu aja, turun belakangan sih kalau begitu udah ketahuan. Jadi begitu ketahuan nggak sengaja di foto ronsen tuh ada sesuatu dekat pangkal parunya. Diperiksa ternyata udah stadium 4, Frankie. Jadi seringkali orang ketahuan dia kanker itu sudah stadium lanjut itu dan berapa bulan kemudian meninggal. Dan setiap kali ditanya itu selalu hubungannya adalah dia ngerokok. Ngerokoknya sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun ngerokok. Nah, ke atas dasar itu makanya di seluruh dunia kedokteran itu melarang ngerokok, Frankie. Makanya sekarang mungkin Frankie tahu ya, rokok itu buat negara memang menghasilkan cukai yang banyak. Cukainya besar sekali. Dan mereka kontribusinya luar biasa ke olahraga. Setiap olahraga pasti di belakang itu mereka kasih ini kan, sumbangan dan segala macam. Tapi dunia kedokteran itu menghitung bahwa sebenarnya kos dan antara cukai yang diterima negara sama pengeluaran masyarakat akibat penyakit akibat merokok itu jauh lebih besar mudorotnya. Jadi artinya sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya kita rugi kalau orang merokok. Makanya atas dasar itu maka pemerintah juga sudah mulai, tapi ya sepotong-sepotong gitu karena masih perlu cukai. Di mana-mana tuliskan bebas rokok. Di rumah sakit semua bebas rokok kan? Di sekolah semua bebas rokok. Di tempat-tempat umum bebas rokok. Tapi kita di sini tidak seketat di luar negeri, Frankie. Di negara kita sekarang kayaknya udah mulai dibatasin, nggak boleh tuh dok iklan rokok untuk kejuaraan olahraga. Ya, kayaknya. Ya, tapi itu terlambat banget, Frankie. Kita itu ketenaga medisnya udah kewalahan dengan itu dan kerugian kita besar dari segi kesehatannya. Makanya, tapi di dalam undang-undang kesehatan kita tuh masih belum ada tuh yang namanya jelas-jelas bilang rokok itu nggak boleh gitu, nggak bisa, Frankie, sampai sekarang. Karena kenapa? Ya ada satu hal, negara memerlukan cukai dari rokok yang begitu besar dan mereka nggak ngelihat karena yang cost dari penyakit itu ditanggung oleh masyarakat. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya pengeluaran kesehatan untuk penyakit akibat merokok itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat pemerintah sebenarnya. Tapi dok, saya tuh masih terus terang masih bingung nih dok, kan rokok tuh banyak macamnya nih dok. Mulai dari rokok filter, rokok kretek, ada rokok linting. Nah sekarang gini, kita jangan lihat rokoknya. Saya tuh tahu gitu karena kenapa saya di Jepang, Frankie. Soal di Jepang tuh ketat banget soal itu. Di Jepang setiap perusahaan rokok yang jualan itu di sana dibatasi ter sama nikotinnya hanya boleh 1 miligram per batang. Dan asal kamu tahu kalau rokok kretek di sini bisa puluhan miligram dalam satu batang. Jadi artinya kalau namanya rokok kretek itu udah orang di Jepang nggak bisa masuk barang itu. Kalau filter masih oke. Makanya kalau di Jepang sama kayak orang rokok selalu dilihatin di situ tulis 1 miligram ter 1 miligram ini atau di bawah itu. Kalau di sini nggak ada yang gituan. Nah itulah yang membuat kita nggak bisa tahu rokok mana yang berbahaya. Tapi kadarnya di atas 1 semua di sini. Dua-duanya. Kalau orang tua saya nih dok, paling seneng dia kalau ke Belanda dia beli tuh yang tembakau yang di dalam satu kayak amplop gitu dok, kayak dompet. Kalau nggak salah mereknya Vanille gitu ya. Sama itu kertas papir. Kertas papir. Dia ngelinting sendiri. Itu wanginya bukan main dok.
yang begituan mah itu biasanya orang-orang tua. Profesor saya juga Makanya kan masih. bapak saya, Dok. Oh itu kan itu kertas papir itu mungkin orang-orang nggak tahu, itu seperti kayak kertas perkamen tipis banget kertasnya. Kayak tisu kalau diambil satu muncul Nah, lagi. diambil tembakonya taruh situ, pelinting-pelinting, ujung dilinting ini dibakar gitu, Iya. pendek gitu. Aha. Nah, itu ya Bagus itu. tuh. Loh, sama aja. Oh, itu sama. Saya pikir karena Cuman kalau yang namanya rokok zaman sekarang itu dikasih esen, dikasih wangi, kadang dikasih mentol segala macam, rasanya jadi lebih bervariasi. Tapi tidak seperti tembakau murni. Kadang-kadang mereka yang ditaruh di dalam itu bukan tembakau loh, Franky. kertas. Kertas kecil-kecil, tipis-tipis, kecil-kecil direndam sama air tembakau. Nah. Jadi kadar tembakonya sedikit sebenarnya. Sebenarnya sih saya lagi berpikir itu kalau apakah bisa tembakau itu dijadiin seperti kan tembakau kan bisa jadi obat nggak sih, Dok? Enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Oh, saya pikir bisa jadiin obat herbal gitu kan, Dok. Wih. Tapi sekarang pertanyaannya ya, kalau tanya orang yang ngerokok, apa yang dirasain kalau dia ngerokok? Nah, Apa yang dirasain? Pernah nanya nggak? nggak ada rasanya, Dok, Oh, katanya. ada. Ada ya? Dia jadi lebih percaya diri. Oh, yang tadi. Happy. Saya pikir rasa ininya, rasa Loh, rokoknya. enggak, tapi efeknya dia happy. Efeknya. Jadi tenang. Kalau dia lagi lo gak ada masalah, dia ngerokok tuh jadi tenang, happy. Jadi lebih bicara juga lebih talkative dan segala macam. Pernah nggak pernah? Itu dengar kenapa nggak? tuh? Hah? Itu kenapa tuh, Dok? Karena dia ternyata mempengaruhi hormon, Franky. Jadi ada zat di situ. Ada zat di situ yang mempengaruhi keluar hormon endorfin, anti sakit. Jadi dia merasa lebih nyaman. Serotonin keluar. Bagus dong kalau gitu kan, merangsang yang bagus-bagus keluar. Iya, Dok. makanya habis begitu. Jadi kalau orang ngerokok kadang-kadang malah nggak bisa tidur kadang-kadang lagi. Oh, Kalau lagi ngerokok nggak bisa tidur kan? jelas, Dok. Kesundut. Loh enggak, tapi betul itu orang itu dia memang membuat happy dan itulah salah satu yang membuat efek ketagihan pada orang. Ada apa namanya zat adiktif. Betul. Ya, dan konon katanya kalau orang kena nikotin dan segala macam, efek adiktif itu ke otak loh. Dia ada reseptornya di otak. Dia membuat otak tuh jadi tenang, jadi lebih tenang, dari kalem gitu dan segala macam, dan itu membuat efek ketagihan. Itu sebabnya berhenti rokok kata orang lebih sulit daripada berhentiin yang lain-lain, Franky. Itu ada efek adiktif. Makanya berhenti rokok itu termasuk salah satu usaha yang susah. Pernah dengar nggak ada orang yang bisa berhenti rokok? Biasa berhenti rokok nggak lama kambuh lagi, rokok lagi. Ya, kecuali divonis besok mati loh. Enggak, itu buktinya saudara saya Nah, itu udah kakinya dipotong gitu. one in the million itu, Dok. Loh nggak banyak, Franky, yang begitu. Nah, itu karena banyak-banyakan itu ada pertanyaan saya buat Dokter Jaya. Kan begini, Dok. Udah banyak orang divonis begini gini. Ini di keluarga saya sendiri, adik saya divonis kan, sekian tahun lagi artinya nggak akan survive lah. Saya tanya sama kakak saya, apa jawaban dia? Itu kan sial dia aja katanya. Jadi kakak saya masih tetap merokok. Nah, sekarang masalahnya gini, orang saya alasan yang nggak ngerokok apa? Lo ngerokok bisa kanker lo. Tuh, lihat tuh dia ngerokok aja sampai umur 80 masih. Persis itu yang mau saya tanyain. Kok masih banyak di luar tuh orang ngerokok dan aman-aman aja, Dok? Iya, itu kan soal masalahnya kalau ngerokok dan nggak ngerokok. Itu soal relatif, Franky. Ini yang kelompok nggak ngerokok, yang ngerokok, yang nggak ngerokok itu misalnya umurnya 80. Yang ini mungkin jadi 70. Yang ini yang kanker itu cuma 1%, yang ini 10%. Tapi tetap yang lain kan survive. Artinya, Nah, sekarang pertanyaannya, penyakit itu muncul gara-gara apa? Balik lagi ke teori. Penyakit fenotip itu adalah genotip ditambah lingkungan. Kalau dia punya gen kanker paru, dia merokok jadi kanker. Kalau dia tidak punya gen kanker paru, dia ngerokok pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi gennya, masalahnya kamu tahu gen kamu bakal jadi kanker paru nggak? Gen kamu ada gen untuk serangan-serangan jantung nggak? Nah, kalau kamu nggak tahu, kamu gitu nggak taunya kamu termasuk itu gitu loh. Nah, sekarang ada satu penelitian, Franky. Katanya konon nih, kalau ngerokok, satu batang rokok itu bisa ngurangin umur 11 menit, Franky. 11 menit? Ya. Katanya. Ya mungkin rokoknya rokok Indonesia ya, bukan rokok Jepang. Dokter, ini pernah nggak dokter ditanya, kok
bisa sampai 11 menit ataupun gimana cara ngejelasin ke orang yang ngerokok tadi gimana, Dok? Ya kan rata-rata. Nah. Orang ngerokok sekian, ini sekian, ini ngerokok sekian batang, sekian. Ternyata umurnya sekian gitu. Dihitung itu per rata-rata. Biasanya matematik punya urusan lah itu. Nah, itu karena matematik saya jawab, Dok. Nah. Jadi kalau saya kasih penjelasan kepada orang yang ngerokok, saya bilang gini. Kan itu ada 11 menit satu batang. Jadi artinya sebenarnya kalau kamu berhenti merokok, umur kamu bisa bertambah panjang. Kalau misalnya setelah dia, kan ada pertanyaan balik nih, Dok. Ternyata dia udah berhenti merokok, besoknya langsung meninggal. Nah, jawabannya gampang lagi, Dok. Bayangin nggak kalau dia kemarin berhentinya dari kemarin, umurnya nambah. Itu karena kemarin udah waktunya udah pas di situ, gitu. Udah ditambahin aja masih segitu. Tapi yang jadi masalah begini soal rokok, bukan soal rokoknya, Frankie. Ada satu yang jadi masalah. Kalau dia ngerokok, kan ngaku ngerokok diisap. Yang ngerokok yang bahaya tuh ada ngerokok, terus kemudian dikulum di mulut, diisap sampai ke paru, ditarik dalam, sampai ke paru, terus baru dikeluarin. Maka asap tuh sampai ke dalam. Ya kan? Itu yang paling bahaya. Nah, begitu dikeluarin itu, waktu dikeluarin asapnya itu, sudah bertambah dengan CO2, hasil pembakaran badan. Kan kita nyedot oksigen, buang CO2. Iya. CO2 ditambah asap rokoknya itu. Maka lingkungan sekitar perokok itu menjadi perokok pasif. Dan ternyata perokok pasif itu efeknya lebih jelek daripada si perokok sendiri. Pernah tahu ada salah seorang aktor Indonesia, bukan si itu siapa si Warkop, si yang gede itu siapa sih yang badannya gede? Warkop sih ada 3 populernya, Tok, ya. Sebenarnya ada 4 kan. Indro itu perokok. Dia diomongin sama orang, dia gak mau tahu, pokoknya gua ngerokok. Kemudian istrinya karena perokok pasif meninggal, dan diduga karena rokok. Di situ dia baru nyesel setelah istrinya meninggal. Jadi artinya masuk berita nih, Dok, ya? Oh iya, dia ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri. Jadi penyesalan saya yang paling besar adalah ternyata itu istri saya itu menderita akibat rokok yang saya lakukan. Nah, itu Frankie. Jadi artinya apa? Karena perokok pasif itu lebih bahaya, itu sebabnya di mana-mana dipasang tuh daerah bebas rokok, rumah sakit bebas rokok, sekolah bebas rokok dan segala macam. Karena kenapa? Yang merokok itu mengganggu orang lain, menyebabkan orang lain tidak sehat. Makanya kalau di negara-negara yang ketat ya, kalau mau merokok lo pergi lo ada satu ruangan sendiri di luar, itu tempat daerah rokok. Sekarang kan kalau ke restoran juga tanya smoking or no smoking. Kalau mau smoking berarti kamu harus rela kamu ngisap rokok yang kamu nggak isap. Dulu bahkan tahun 80-an, tahun 90-an nih pesawat tuh, Dok. Ngerokok. Makanya kalau zaman dulu tuh di tempat duduk pesawat ada tempat buat abu rokok tuh. Mana boleh. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Sampai ke WC pun nggak ada kan? Oh, bunyi. Pernah ada satu artis dia nge-WC. Dia ngerokok di WC, bunyi ditegur tuh. Artis Jadi, perempuan lagi. Itu kenapa? Karena itu, Frankie. Dan satu, bahkan berdasarkan penelitian, orang jadi pecandu narkoba selalu hampir pasti diawali dengan rokok. Makanya merokok itu menjadi concern. Saya tuh begini, anak saya semuanya yang laki ya, saya sekolahin di sekolah Kanisius. Kenapa di sekolah Kanisius? Karena di sana saya senangnya satu hal. Situ yang mimpin itu adalah pastor. Dia mengajarkan disiplin yang mungkin saya tidak bisa ajarkan karena kan saya mungkin kerja ya. Yang kedua, masuk SMP. Kita disuruh bikin pernyataan di atas selembar kertas. Anaknya dan orang tuanya harus ditulis pernyataannya, bukan sudah ngeprint kita suruh baca tanda tangan ya. Saya orang tua ya dengan ini menyatakan berapa aturan. Yang pertama, kalau anak ketahuan ngerokok dikeluarkan. Kalau ketahuan kan, Dok? Ya. Kedua, kalau sekali nyontek nggak boleh masuk SMA. Yang ketiga, kalau 2 kali nyontek dikeluarin lagi. Bukan. Ini dia tidak boleh masuk SMA. Langsung dikeluarin. Tanpa tanya. Saya dulu pikir, kenapa begitu ketat gitu. Ya ternyata belakang saya tahu dari segi kedokteran,
ternyata orang yang akhirnya jadi pecandu narkoba segala macam selalu diawali dengan rokok. Jadi, nah saya itu concern banget karena saya sendiri udah terus terang pernah coba rokok tapi emang nggak enak pengen. Habis begitu saya pikir ngapain ngerokok karena bahayanya besar Dokter kan. Jaya nggak enak kenapa? Tahu nggak? Ya baru sekali nyobanya. Bukan, karena beli kali dok. Coba kan gratis dok, Enggak, enak dok. tetap nggak enak, Nggak nggak enak, enak, lehernya nggak enak. Jadi makanya anak saya ngomong nih sama anak saya yang paling besar ya waktu itu. Dia bilang gini, kamu sih kalau ngerokok si papa nggak larang, tapi ingat kalau ngerokok kamu dikeluarin dari sekolah. Oh, kalau saya Satu, yang kedua, kalau ngerokok papa nggak bakal marah, tapi papa akan beli satu bungkus rokok. Papa suruh kamu makan rokok itu sampai habis, kamu telan, nggak boleh disedot, nggak boleh dibakar. Dan kenapa saya bilang? Karena papa sendiri nggak ngerokok. Dan itu lumayan manjur. Akhirnya tuh anak saya nggak ada ngerokok. Kalau saya jadi anak dokter Jaya, dok digituin dia bilang. Begitu saya ngerokok, dia bilang, emang papi mau saya dikeluarin? Ayo sama-sama ngumpetin, jangan sampai ketahuan. Nggak, tapi itu disiplin itu memang betul. Dan belakangan saya baru bisa ngerti karena ternyata diterima oleh lingkungan dan segala macam, dia tuh gampang terpengaruh lingkungan, Franky. Nah, balik lagi nih dok, secara kedokteran. Yang bahaya itu cairan yang masuk ke dalam. Kan tadi dokter Jaya ada ternya tuh, ter masuk ke dalam bentuk cairan nih dok ya. Iya, Cairan halus lah ya, lengket. Yang bahaya itu si ter yang masuk atau asapnya yang keluar tuh dok. Nah, Mana yang bahaya tuh, Dok? masalahnya kemudian ternyata nikotinnya itu yang membuat adiktif. Nikotinnya. Si nikotin ini. Dia ketagihan. Tapi berikutnya masalahnya pada waktu rokok dibakar ada sekitar 300 bahan beracun yang masuk ke dalam badan. 300. 300 macam, antara lain CO. CO tahu orang kalau keracunan. Kalau ngerokok tuh kadang-kadang kepala pusing, nah itu CO. Cyanida juga masuk situ, ada HCN di situ, gas HCN. Sehingga ada banyak sekali racun dan kemudian racun-racun itu bisa bikin macam-macam. Jadi kalau disebutin ya penyakitnya. 300 banyak amat dok. Nah, lo tanya rokoknya dong, jangan tanya Ya, tapi saya. pernah Nggak, dihitung makanya- beneran tuh? Iya. Oh. Disebutin ini nih, kamu browsing aja di internet. Jadi itu racun macam-macam. Itulah yang menyebabkan macam-macam penyakit. Dan yang paling ditakutin orang adalah sebenarnya yang paling ditakutin ya. Tadi yang saya sudah sebut penyakit burger, stroke, terus kemudian serangan jantung, katarak juga bisa bikin itu. Dan kalau orang yang ngerokok itu, dia itu yang paling ditakutin untuk kanker. Ada banyak kanker yang bisa dipicu oleh rokok. Kanker mulut, kanker nasofaring, kanker tenggorokan, kanker paru, kanker rahim, apa segala macam kanker. Dan kalau buat laki-laki ada satu yang paling menakutkan, Franky. Impotensi, Franky. Sampai segitunya. Ya, karena itu kan pembuluh darah jadi mengecil, dia jadi nggak bisa bangun. Nah, impotensi. Kalau orang yang sedang perempuan bisa keguguran, bisa bayinya kecil. Gara-gara si rokok tadi. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kamu coba deh pergi ke luar negeri kemana ya. Saban kali kalau beli rokok itu harus benar-benar jelas orangnya harus dewasa dan di situ ada gambar. Ini kanker paru gini-gini disebutin ini. Kita menyebabkan ini impotensi, gangguan janin dan keguguran gitu. Itu pasti ada, Franky. Itu hal-hal yang memang sudah dibuktikan Standar itu. loh gitu ya. Iya. Nah, termasuk kadang-kadang kalau begini, kalau kamu ketemu perokok, bagaimana kamu tahu dia perokok apa enggak? Bau dok. Biasanya Dia punya bajunya aja bau rokok. bau rokok, mulutnya bau rokok, giginya Kuning. atau coklat-coklat kan ada. Iya. Ada gigi Pada coklat-coklat. bolong-bolong biasanya dok. Muka lebih cepat keriput. Kalau perempuan bibirnya hitam, Franky. Dia punya hitam, dia keriput segala macam. Jadi efeknya tuh memang jelek banget gitu loh. Makanya kalau orang yang ngerokok itu ketahuan dan dari bau mulutnya itu bisa juga bau mulut. Nah, makanya biasanya kalau di klinik berhenti merokok, mereka suka salah satu masalahnya adalah mereka tuh susah berhenti. Dia bohong sama dokternya. Makanya dokter tuh punya cara bagaimana menghentikan rokok. Menghentikan rokok paling sedikit kan ada banyak-banyak gas-gas yang beracun tuh yang 300 itu. Kalau nikotin doang kan efeknya lebih kurang kan. Dikasih pengganti biasanya. Lo jangan ngerokok tapi dikasih permen yang isinya nikotin.
dia permen. Kasih permen. Ada yang dikasih seperti plester, dikasih plester nikotin. Kayak gitu-gitu loh, ada pengganti. Lama-lama dihabisin. Habisin pelan-pelan gitu loh. Sama aja seperti orang narkoba kan dikasih narkoba tapi yang tidak bikin ketagihan, dikurangin sampai dihabisin gitu. Tapi untuk ngeceknya, saya bilang, saya dulu pernah bikin penelitian sama mahasiswa, itu bikin tes untuk berhenti merokok. Kalau dia ngerokok kan ada sianida masuk. Sianida masuk nih. Sianida itu berubah jadi tiosianat kan, dibuang di liur. Nah itu tes itu seperti strip test, kayak kertas itu, ditempelin ke lidah. Kalau dia jadi ungu, berarti masih merokok. Karena ada tiosianat gitu loh. Itu cara jadi stripnya itu namanya Strip test dok ya? strip test. Bukan Itu kita yang bikin. Waktu itu saya bikin sama mahasiswa saya. Bukan strip test ya dok ya? Bukan, strip test. Nah. Ditetesin gitu. Jadi kalau dibilang, kamu udah berhenti merokok, udah dok, gini nih, coba ya dites gitu. Nah itu dites tuh manjur banget buat diperiksa buat Jadi anak-anak warnanya SMA. ungu, biru. Jadi ungu. Ungu. Kenal diri dari ungu. Jadi misalnya anak sekolah nih, ketangkap sama guru kan anak sekolah kalau ngerokok kemana? Ke WC kan? Atau ke belakang sekolah? Belakang sekolah. Ada tempat. Rokok. Nah kalau gitu, kamu ngerokok ya? Enggak. Coba ungu, gitu kan. Kalau enggak, udah sini lidahnya itu, biar ungu, rokok, bisa dihukum kayak gitu. Berarti saya sudah menjaga kesehatan anak-anak di kantor saya dok. Kenapa? Persyaratan utama kalau yang di tempat kantor saya itu anak-anak persyaratan utama nggak boleh ngerokok. Ketahuan ngerokok kayak tadi dok, bersedia dikeluarkan. Karena apa? Bayangin satu yang ngerokok, ntar yang lainnya kan kena rokok. Tapi Pastinya masalahnya juga kadang-kadang suka susah, Frankie. Di rumah sakit, yang saya tahu saya ada satu rumah sakit ya, dilarang begitu. Tidak boleh ada. Pokoknya kalau ketemu puntung rokok, pimpinannya di skors. Tapi pimpinannya sendiri ngerokok di belakang mobil. Dia pergi ke tempat parkiran, masih ada juga puntung rokok, ada abu rokok. Ya, tapi kadang-kadang ya susah lah, namanya bikin ketagihan. Gimana sih? Tapi kan dokter pernah ingat kan ada omongan dari teman saya, dari data di rumah sakit yang meninggal gara-gara rokok cuma 10% ya kan dok? Ya. Ya kan? Kenapa dok? Ya 90% udah mati duluan. 90% mati di luar, gak nyampe rumah sakit. Enggak, tapi kita tuh kalau lihat gitu, aduh lah, gila nih rokok bikin masalah ya. Tapi ya begitulah, tapi ngelarangnya susah, Frankie. Karena kenapa? Ternyata ya di negara-negara lain tuh mereka persyaratan 1 miligram itu ketat. Di negara-negara berkembang tidak. Makanya mereka bikin perusahaan rokok dan jualnya di Indonesia, Frankie. Ingat kan dulu kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan rokok luar kan dulu. Iya. Kalau sekarang yang lokal juga bikin. Dan yang lokal itu juga ya orang bisa alasan ya itu kan pekerjanya juga banyak ya, pekerjanya banyak, keuntungan yang mereka dapetin dibanding kerugian masyarakatnya lebih besar gitu. Saya dari segi bisnis ngelihatnya satu tantangan dok. Bagaimana menciptakan rokok yang bebas racun? Mungkin nggak tuh dok? Ya itu salah satu yang diciptakan dengan bikin vape. Oh. Sisa. Siapa yang mesti melarang sisa? Nah sisa itu termasuk rokok bukan? Rokok. Walaupun mungkin ya kadar gas-gas beracunnya itu kurang. Saya tuh menarik ini, waktu saya pergi ke Turki, saya pergi ke Mesir. Sisa itu dianggap nggak bahaya, Frankie. Sebenarnya bahaya nggak? Bahaya. Bahaya juga. Tetap bahaya karena itu adalah bahan-bahan yang dibakar. Pembakaran itu pasti menghasilkan CO dan lain-lain. Cuman mungkin bahayanya nggak sebahaya rokok. Kalau di sana dianggapnya sisa itu, mungkin teman-teman ya kali nggak ada yang nggak tahu ya sisa karena di sini belum terlalu populer. Sisa itu sejenis kayak tempat wadah besar gitu. Terus ada cabang-cabang berapa. Nah di situ dibakarlah sesuatu apa gitu. Keluar asap tuh disedot oleh berapa orang gitu, masing-masing punya pipa sendiri. Ini pipanya ada ininya. Setelah disedot ininya tinggal dibuang, bisa diganti lagi sama orang. Nah, itu pada waktu tahun 90-an ya. Itu sempat populer di kalangan anak-anak muda di Jakarta. Kalau mereka ulang tahun, itunya pestanya pesta sisa. Itu merokok perempuan katanya. Dianggapnya itu tidak bahaya. Mereka menganggapnya, tapi kemudian ternyata juga bahaya. Waktu saya ke Mesir sama ke Turki, sisa itu selalu ada di setiap restoran. Waktu restoran dibilang mau sisa nggak? Kalau sisa tempat sisa, makan mah habis itu sisaan.
Satu sisa itu ada 6 atau 8 batang cabang. Nah kita ngerokok rame-rame gitu. Itu biasanya perempuan yang begitu, Franky. Saya cuma lihat aja. Di Jakarta ada beberapa restoran, tempat, Dok. beberapa restoran atau tempat-tempat hiburan yang ada sisanya. Itu kebudayaan orang Timur Tengah lah di sana. Tapi maksud saya, sisa itu sebenarnya sama. Dan kemudian yang sekarang modern itu digantikan rokok itu digantikan dengan apa? Vape. Ya. Tapi kemudian elektronik ternyata sigaret. Ya, keluar asap gitu, tapi sebenarnya dibilang nggak ada yang dibakar. Tapi sebenarnya beberapa penelitian sedang dilakukan oleh banyak orang dan ternyata bahayanya juga tidak kurang daripada rokok, Franky. Mungkin kurang sedikit, nggak semua, tapi itu juga bukan sesuatu yang ini, karena pembakaran itu sesuatu yang sebenarnya nggak mesti dimasukin ke dalam badan kita kan sebenarnya. Gitu loh. Oh, baru kepikiran, Dok. Saya punya ide, Dok. Bagaimana kita merokok terus kita nggak kena efeknya? Ya itu permen rokok. Bukan, Dok. Kita bikin game pakai mouse. Jadi kalau kita klik gitu kan keluar asapnya di monitor gitu kan, ada itu. Terus dibikin gamenya, dibikin pertandingannya, siapa lebih rokoknya lebih bagus. Jadi ada cara kliknya, Dok. Kalau ini ada yang bisa di otak saya ini diterjemahkan jadi game tadi, Dok. Mudah-mudahan bisa mengurangin orang yang ngerokok nih. Mang otak saya suka kotlet, Dok. Enggak, tapi itu satu ini. Sekarang makanya kan kalau di beberapa tempat ya, lihat nggak pengumumannya udah ditambah. Daerah bebas rokok dan vape. Vape-nya udah dimasukin loh. Iya. Cuman saya tuh gini, saya kan supir akap ya, Dok ya. Kalau Jakarta sih saya rasa secure ya. Banyak tempat yang istilahnya sudah bebas rokok. Tapi begitu saya keluar Jakarta, nggak jauh sedikit dari Jakarta ya, banyak tempat yang istilahnya masih bebas rokok. Itu kita kadang-kadang ngerasa risih. Kita mau pindah atau apa, ternyata di sini tidak dilarang rokok gitu kan. Dan satu, Franky, pengalaman saya kalau naik Grab car ya, Grab car atau Gokar, begitu masuk tuh kalau kita pakai yang reguler ya, begitu masuk bawa rokok, Franky. Bawa rokok, masih bawa rokok. Wah gila nih, mana ini. Tapi kalau yang pakai yang level lebih tinggi, comfort segala macam biasanya enggak. Dan itu bau itu nggak hilang, Franky. Dan satu sebenarnya laki-laki itu kalau ngerokok sebenarnya bisa berhenti mendadak, Franky. Gimana? Tergantung istrinya. Dia bilang, kalau lu mau rokok, gue nggak mau ciuman sama lo. Gue kagak mau ciuman sama asbak, dia bilang. Stop, Franky. Serius tuh? Dianggap asbak nih? Ya. Salah, bukan dianggap asbak. Apa? Gua nggak mau jadi asbak lu. Ya kan dia ngerokok, jadi kalau dicium berarti kan si istrinya jadi asbak ya, Dok? Enggak kan, satu lah kan istrinya bisa bilang, gue nggak mau kanker gara-gara lu kan. Lu boleh ngerokok, tapi gue yang jadi kanker gitu kan. Saya mau lanjutin, mau debat sama dokter, nanti banyak yang tersinggung. Nggak jadi deh. Nggak, saya masalahnya gini, saya bukan mau mendiskreditkan perusahaan rokok atau apa, ya terserah lah itu usaha. Tetapi saya dari segi seorang dokter, saya bilang ada alasan pemerintah untuk membatasi itu, gitu loh. Iya, makanya saya bilang ini harus diadakan terobosan pabrik rokok menciptakan rokok yang makin lama makin kecil. Kayak tadi Dokter Jaya bilang di luar negeri kan sudah dibatasin tuh kadar nikotinnya sekian. Terus tempatnya dia mulai merokok tuh terbatas. Jadi jangan sampai di tempat umum. Jangan ngajak-ngajak orang, susah gitu ya. Kadang-kadang coba kalau di kendaraan umum. Kita di sini kita nggak ngerokok, orang ngerokok, pengen disebar kemana-mana, gila itu. Udah lagi ngerokoknya ngerokok kretek yang asapnya luar biasa, Frank. Di luar Jakarta tuh, Dok. Pokoknya kita di Jakarta enak. Udah terlindungi lah ya, kecuali orang yang nggak sadar diri ya. Dengan undang-undang peraturan daerah Jakarta kan rokok kena denda berapa? 500.000 atau 50.000 ya? Saya lupa, ada peraturan daerahnya tuh. Tapi begitu keluar Jakarta, aduh, udah kita harus menjadi manusia kebal karena banyak sekali yang rokok. Dan satu nih pengalaman saya nih dengan bapak saya sendiri. Bapak saya perokok berat, Franky. Lebih dari 1 bungkus sehari. Tapi yang racunin siapa? Dokter Jaya. Anaknya. Kan Dokter Jaya. Itu kakak saya yang paling besar itu kerja di perusahaan rokok. Nah. Kadang-kadang dikasih bonus sama perusahaan itu rokok 1 bos, Franky. Dikasih ke bapaknya.
Saldo bos banyak banget dok. Lah, ya bapaknya dikasih rokok sama anaknya seneng dong. Dia nggak usah bayar, dia ngerokok lah. Nah, dimodalin. Satu. Yang kedua kakak saya. Kakak saya juga ngerokok dilawanin pakai kopi. Makanya saya lihat gitu, enggak deh. Makanya umur kakak saya lebih pendek daripada saya. Ya itu ya otomatis mungkin dikurang 11 menit Iya. lama-lama habis lagi umurnya. Makanya kalau dibilang mana buktinya udah berhenti ngerokok masih usianya sekian, kita jawab dengan dibaliknya. Sebenarnya kalau berhenti ngerokok usianya bertambah sekian. Nah, gitu. Jadi ya ini dilema sekali dok ya untuk si Enggak, rokok bukan ini. dilema, cuma satu. Kalau pemerintahnya komit, bikin aturan ketat seperti di luar negeri, 1 miligram. Maka otomatis nanti perusahaan rokok akan mengurangi jumlah ter dan nikotinnya dengan berbagai macam cara lah. Kalau Nah, itu akhirnya kan efek bahayanya jadi jauh lebih kecil, Franky. Nah, ada 2 pertanyaan saya terkait dengan pembatasan tersebut, dok. Pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui pembatasan tersebut, dari mana kita bisa tahu apakah pemerintah yang ngurus atau kita Harus pemerintah dong. Pemerintah membuat aturan dan Dites. kemudian dites. Itulah kerjanya POM, Dirjen POM. Yang kedua, pertanyaan saya, dok, kalau misalnya kita batasin tersebut, kadar kenikmatan rokok, Jelas berkurang. itu yang bikin orang nggak mau mungkin, dok. Iya. Tapi Dan satu sebenarnya salah satu yang bisa dihitung adalah harga rokok mesti dinaikkan. Karena kenapa? Harga rokok begitu murah sehingga anak SD pun bisa beli, Franky. Tapi kalau soal kenikmatan berkurang, saya yakin rokok tetap laku. Ya, Asal kompak seluruh pabrik rokok, karena nggak ada pilihan kan. Iya. Orang ngerokok itu yang manapun. terjadi di luar negeri seperti itu. Nah, nanti lama-lama makin berkurang lagi. Boleh dibilang rokok tidak berbahaya lagi, dok. Ya, betul. Ya kan, jadi kompak seluruh pabrik rokok. Bukan tidak berbahaya, berkurang bahayanya. Makin kurang bahayanya. Dibikin semuanya rata, jangan ada yang satu rokok kemudian masih tingkat Nanti bahaya dampaknya tinggi. tahu nggak apa, Franky? Alokasi dana APBN untuk Departemen Kesehatan bisa dikurangi. Karena Departemen Kesehatan tuh bebannya besar gara-gara penyakit-penyakit akibat merokok. Jumlah penyakitnya variasinya berkurang. Ya. Nanti kan ujungnya kan risetnya bertambah, itu keperluan dokternya bertambah, obat-obatan kebutuhan bertambah dan segala macam. Itu bisa direduksi. Dan saya baru sadar, dok, kita tinggal di Jakarta ini kan merek rokok terbatas, dok. Iya. Begitu kita ke daerah, dok, Oh, banyak banget. Mulai dari yang ngetop sampai yang kurang ngetop sampai nggak pernah saya tahu. Dan mereknya tuh dimirip-miripin. Dimirip-miripin semua merek itu. Ada merek ini gambarnya sama, mereknya beda. Pernah tahu, dok? ya ada. Nah, ada satu hal nih, dok. Anak-anak sekarang mungkin nggak pernah tahu tahun 70-an. Dokter pernah ngalamin nggak kita di tahun 70-an itu ada sensus rokok? Nggak. Nggak tahu. Masih SD nggak ingat. 70-an, dok, sensus rokok. Sensus jumlah rokok yang dibakar setiap harinya. Ada orang bawa keranjang di belakang, bawa capit 2, Oh itu ada memang. sensus rokok kan, dok? Enggak, tapi yang lucu gini, Franky. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu, dok. Nggak. Nggak ada yang tahu ya. Bukan sensus tuh. Nah, jauh-jauh belanda. Itu tukang pungut puntung rokok. Iya, dok. Kenapa? Betul, dok. Kan puntung rokok itu begitu kan itu masih ada tembakonya. Iya. Kadang-kadang masih ada itu filternya. Itu bisa dijual lagi perusahaan Zaman rokok. dulu kan boleh dibilang kan jarang rokok putih, rokok filter. Rokoknya rokok kretek semua. Jadi sisa yang masih belum itu, masih ada segini 1 senti tuh. dan itu dikumpulin dijadikan rokok lagi, dok. Iya, nah itu satu. Jadi itu pemulung rokok. Bukan sensus ya, dok ya. Bukan. Tapi begini, ada satu. Itu kan tujuannya dia ekonomi. Dia cari uang dari limbah orang perokok. Bagus nggak, dok? Oh, bagus lah, itu kreatif namanya. Bagus. Oke, kreatif dan nggak ada barang yang dibuang kan. dan ada rakyat yang miskin yang itu juga bisa merokok gitu loh. Dengan Dari harga lebih sisi- murah. Nah, tapi di Jepang lain lagi.
Di Jepang itu yang namanya orang tukang bersih-bersih, kadang-kadang penjaga di restoran tuh orang-orang tua, Frankie. Di Jepang itu petugas kebersihannya begitu bersih sehingga mereka tuh sibuk nyari kotoran. Ya, di sana tuh kan ada orang ngerokok. Orang masih ngerokok gitu. Nenek-nenek udah ngawasin aja gitu. Begitu ditaruh itu langsung dicomot sama dia, dibersihin. Tapi tujuannya untuk bersih-bersih, Frankie. Jadi sampai orang yang ngerokok sampai risih, ini ditungguin nenek-nenek, gue habisin cepet-cepet lah. Sampai begitu, Frankie. Itu sampai di pelosok-pelosok kayak gitu. Ada orang-orang yang nungguin gitu, orang ngerokok nungguin. Jadi nggak sempat tuh abu rokok tuh bisa mencemari lingkungan, Frankie. Begitu langsung dicomot tuh dia. Terus ada lagi dok, yang rokok menurut saya rada unik nih dok. Dia bakar rokok satu isepan, 2 isepan, buang. Tapi nggak berhenti, diambil lagi yang baru, 1 isepan, 2 isepan, buang. Jadi paling dia ngerokoknya ngebakar cuma segini doang nih. Nah, itu namanya orang neurosis, Frankie. Apa tuh? Neurosis. Ya itu gejala penyakit neurosis. Neurosis, neuro kan saraf. Iya, gejala saraf. Dia ini pokoknya ya seperti kayak ya kebiasaan gitu. Oh. Tapi begini, ada satu, Frankie. Ini pengalaman di kamar otopsi. Dosen-dosen kan ada nih dosen yang suka ngerokok juga. Lagi otopsi. Ini meja otopsi kan. Ini meja otopsi buat taruh organ ya. Ini paru dikeluarin, coba taruh di meja itu gitu loh. Otopsi. Nah ini kan rokok gini. Begitu dia mau pegang organnya, rokoknya ditaruh di pinggir meja aja. Otopsi. Kebayang gak? Udah gitu guru SMA saya ada yang ngerokok, guru fisika tuh. Sama gue itu, wow, gini. Dalam hati saya dibilang kita nggak boleh ngerokok, dia ngerokok terus. Udah kayak lokomotif, Frankie. Karena dia mempraktikkan ilmu fisika, dok. Itu reaksi pembakarannya. Bukan. Kan gini, dok. Ada yang disebut dengan reaksi kimia dan reaksi fisika. Dokter tahu bedanya, dok? Masih ingat nggak? Apa definisi reaksi kimia dan reaksi fisika? Reaksi fisika adalah reaksi yang tidak mengakibatkan terjadinya senyawa-senyawa baru. Reaksi kimia, reaksi yang terjadi mengakibatkan terjadinya senyawa baru. Nah, kalau nggak salah. Nah, jadi dia lagi mempraktikkan reaksi fisika, yaitu pembakaran asap, itu ada kalori. Kalau pembakaran asap, pembakarannya itu kimia karena dari karbon padat jadi karbon tebu kan ya. Tapi ini ya, Frankie, dampaknya luar biasa gara-gara tuh banyak larangan ngerokok di sana sini. Ada industri pekerjaan itu industri itu yang hilang, pembuatan asbak, Frankie. Dulu ingat waktu saya masih SD, SMP, SMA, banyak banget. asbak itu di mana-mana. Setiap rumah harus sedia asbak. Setiap restoran pasti ada asbak. Sekarang kan udah hilang kan? Masih untuk di daerah-daerah luar pinggiran Jakarta, luar Jakarta. Dan saya itu berkurang banyak. Dulu ya sempat senang tuh ngumpulin asbak-asbak, Frank. Asbak itu bagus-bagus. Coba pergi ke Amsterdam, asbak itu antik-antik. Kita beli asbak buat bagus gitu loh, buat souvenir, Frank. Tapi sekarang cuma jadi hiasan doang. Nanti kalau udah gitu dijual mahal tuh, dok, karena udah nggak ada yang produksi lagi kan, dok. Gitu. Tapi dok, ini beneran dok, rokok nggak ada bagus-bagusnya dok buat kesehatan? Hah? Enggak. Nggak, artinya buat kesehatan, bukan buat ekonomi nih dok. Nggak ada bagus-bagusnya dok? Enggak. Jadi artinya di sini opsi lah dok ya. Orang itu boleh milih mau kesehatannya bagus apa enggak. Artinya secara kesehatan dokter udah kasih tahu bahwa ini nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Kita nggak ngomong dari aspek bisnisnya. Aspek bisnisnya ya itu mengakibatkan orang ada perkembangan pekerjaan, ada ini. Tergantung lah, kalau udah pengusaha rokok ya itu bagus untuk bisnis, Frank. Iya. Saya dengar kabar malah pengusaha rokoknya dia tidak ngerokok. Loh iya, kan dia bikin untuk orang lain. Iya. Jadi di sini tinggal kita nih dok. Kita sebagai manusia yang hidup ini bebas menentukan pilihan kita. Kita mau menjadi seorang yang senang atau mengikuti gaya hidup merokok. Karena ini kan bukan suatu kebutuhan dok ya. Atau kita yang mau lebih hidup sehat tanpa merokok. Ya. Dokter pilih yang mana dok? Punya pasien yang merokok, Frank. Gitu. Oke. Dok, apa lagi dok kira-kira nih? Ya. Karena naga saya sudah mulai ada memberikan reaksi fisika, dok.
Ya, saya udah cukup kayak. Ya kita kasih sinaga kita dulu dok. Oke, makasih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!